Hai guys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Hai guys, ketemu lagi dalam Journey kali ini. Dalam Journey kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju salah satu perkebunan King Kopi Toraja. Ya, jadi perjalanan ini guys akan dimulai dari kota sekitaran kota Rantepao ya. Ya, karena kemarin kita spill kota Rantepao. Jadi pada journey kali ini kita akan menuju perkebunan King Kopi Toraja. Ya, jadi guys kita sudah berada di daerah Tikala ya. Tikala ini sebelah utara dari kota Rantepao. Jadi kita akan melakukan perjalanan sekitar hampir 1 jam lah sampai tiba di perkebunan King Kopi Toraja. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, supaya journey ini makin semangat untuk melakukannya, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi sekitar perjalanan dimanapun ya, bukan hanya di Toraja tapi mungkin daerah-daerah lain yang akan kita kunjungi. Jadi pada perjalanan ini kita akan melewati beberapa jenis atau kondisi jalanannya. Yang kita lalui sekarang adalah jalanan dengan kondisi cukup mulus atau beraspal. Nanti juga ada kondisi jalanan yang agak kurang atau berbatu. Jadi memang perjalanan ini sangat menarik teman-teman ya untuk kita ikuti, untuk melihat. Siapa tahu suatu waktu ada di antara teman-teman yang mau datang berkunjung ke Toraja dan mau melihat bagaimana Toraja itu, dan termasuk mau meminta petunjuk tempat-tempat yang bisa dikunjungi, ya bisa menghubungi kami teman-teman ya. Ya, perjalanan menuju perkebunan King Kopi ini artinya kebun kopi itu guys rata-rata untuk di Toraja itu berada pada dataran tinggi ya atau pegunungan. Jadi mungkin pada perjalanan kita kali ini mungkin banyak jalanan yang agak pendakian ya, karena kebun di Toraja itu rata-rata berada di atas 1.500 sampai 3.000 lebih ya mdpl, sehingga kenapa kualitas kopi Toraja juga sangat bagus, karena memang itu dirancang untuk dilakukan seperti itu, dalam artian bahwa memang tumbuhnya kopi itu memang ada persyaratan tertentu ya, termasuk ketinggian, cuaca, dan tekstur tanah ya guys ya, sehingga kopi Toraja ini betul-betul memberikan cita rasa tersendiri ya, dan mempunyai ciri khas tersendiri dibanding dengan daerah-daerah yang lain ya. Jadi guys, pada perjalanan kali ini kita juga akan menemui banyak tikungan ya. Seperti ini termasuk tikungan tajam, namun karena jalannya lumayan bagus ya, bahkan di tengah keadaan seperti ini adalah bekas dari longsoran, dan sehingga kelihatan ada batu di tengah ya. Jadi guys, memang perjalanan kita ini mendaki ya. Dapat kita lihat dalam kondisi perjalanan kita bahwa ini memang perjalanannya mendaki, karena perkebunan King Kopi itu berada pada ketinggian sekitar 2000 mdpl ya. Nah, ini guys kita akan memasuki sebuah kampung. Nah, ini namanya Kampung Seriale ya. Di kiri kanan kita akan melihat tongkonan. Ya, tongkonan adalah rumah adat Toraja, termasuk lumbung ya. Di depannya ada ini yang kecil-kecil, di depannya adalah lumbung. Ya, jadi kita lihat deh ya. Mantap view-nya guys, luar biasa. Jadi silakan berkunjung ke Toraja, karena Toraja akan memberi berbagai pemandangan, termasuk pengalaman-pengalaman yang cukup bisa membantu kita dalam mengenal termasuk bagaimana alam Toraja itu sendiri, termasuk budaya-budaya Toraja itu. Nah, perjalanan ini guys memang selain memberikan berbagai pengalaman, tentu di Toraja itu bukan hanya wisata alam guys, tapi termasuk wisata-wisata budaya, karena Toraja terkenal seperti pesta
atau acara adat kematiannya, ya itu akan dilakukan seperti upacara yang memakan biaya termasuk waktu yang luar biasa. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu mengikuti journey dari King Kopi Toraja ini, karena kita akan memberikan informasi-informasi sekaitan dengan bagaimana tentang Toraja, termasuk budayanya, termasuk kopi Toraja, dan berbagai hal-hal yang lain yang unik yang ada di Toraja. Dan di samping kiri dari perjalanan kita ini, di atas ini adalah perbukitan, dan disitulah terletak negeri di atas awan, Bapak Ibu ya. Ya, jikalau kita ini di sebelah kiri yang berupa tebing, di atasnya ini adalah negeri di atas awan. Jadi ketika kita berada di negeri di atas awan, kita akan seolah-olah berada di atas awan atau dalam awan guys ya. Nah, dapat kita lihat pada perjalanan kita kali ini, dapat kita saksikan bahwa di perjalanan ini banyak sekali kabut ya. Nah, karena memang pada saat ini direkamnya ini pada bulan Juli, sehingga di Toraja memang pada musim hujan. Ya, inilah kondisi perjalanan guys ya yang kita lewati. Ada juga selain rumah-rumah penduduk, ada juga persawahan. Nah, dan ini ya. Nah, dapat teman-teman saksikan bagaimana indahnya pemandangan. Jadi pada perjalanan ini saya menggunakan sepeda motor guys ya. Ya. Jadi yang ambil video ini adalah sedikit bocil ya, yang ikut berpetualang. Nah, kita sudah sampai di daerah namanya, di atasnya Sereale, ada namanya Pantanakannya. Nah, jalannya masih mulus dan beraspal, namun di sekitarnya berkabut. Ya, jadi seandainya tidak ada kabut guys, pemandangan di sekitarnya akan kelihatan. Namun karena ini sebuah juga keunikan alam ya, jadi seolah-olah kita berjalan di dalam kabut ya. Nah, di sepanjang perjalanan kita juga, nah dapat kita lihat kan, nah lagi ada pohon-pohon bambu ya. Ya, pohon bambu ini sangat dimanfaatkan di Toraja. Ya, nah ini Bapak Ibu, guys, dapat kita lihat betul-betul kita masih dalam kabut ya sepanjang perjalanan. Nah, kalau dalam suasana yang cerah atau ada matahari, kita dapat menyaksikan pemandangan yang betul-betul luar biasa. Namun pada kali ini karena tertutup awan sehingga tidak bisa kita lihat ya. Nah, namun suatu waktu kita akan spill lagi ketika cuaca cerah sepanjang perjalanan ini. Ya. Jadi ini kita mulai dari Rantepao, ini sudah sampai hampir di daerah Manibak ya. Nah, kita akan dapat lagi sebuah tikungan. Nah, ini tikungannya guys, lumayan tikungan dan mendaki. Jadi selain hati-hati juga ya, mesti harus konsentrasi ya, terutama jikalau menggunakan termasuk roda 4. Nah, ini tikungannya tajam guys ya, dan langsung dengan pendakian ya. Tapi saya kira nggak masalah guys ya, karena jalannya menggunakan aspal, jadi tidak terlalu licin. Beda kalau menggunakan beton, betul-betul beda ya. Nah guys, kabutnya semakin tebal ini ya, karena kita semakin naik ya, semakin naik dan naik, sehingga kabut semakin terlihat tebal ya. Dapat kita saksikan betul-betul luar biasa. Iya, guys, pada kondisi ini biasanya memang cuaca agak dingin ya, dingin kalau di Toraja ya, karena memang faktor ketinggian pasti semakin tinggi suatu tempat. Nah teman-teman, di samping kiri ini kita akan menemui
liang batu ya. Ini liang batu yang ada sebelah kiri ya, dapat kita saksikan secara bersama-sama. Jadi memang kuburan di Toraja ada jenis patane yang dibuat dari beton seperti rumah, dan ada yang dipahat di batu atau liang batu ya. Nah, ini perjalanan kita semakin mendaki guys ya, semakin mendaki, dan kabut juga semakin tebal. Nah, ini daerah Kalimbuang ya guys. Kita bisa melihat, kita bertemu dengan kendaraan, kabut tetap tebal ya. Nah, ini tikungan juga guys, dan langsung mendaki. Nah, sebentar lagi kita akan melihat sebuah cafe namanya Capito. Jadi teman-teman yang mau lihat boleh link share di Google Capito ya. Nah, kita akan lihat Cafe Capito yang terletak di Kalimbuang ya. Perjalanan guys selalu diwarnai dengan tikungan, dengan dalam awan ya. Sebentar lagi kita akan mendapatkan kampung ya, kampung yang ada rumah Toraja dan tongkonan juga guys. Iya, di daerah juga ini guys, mungkin sekitar 500 meter ke depan ini ada namanya wisata sawah. Jadi menawarkan tentang keindahan persawahan, seperti persawahan yang bersusun-susun yang ada di Toraja ya. Nah, kalau kita mau ke daerah wisata sawah, nah di daerah ini, nah ini ada kerbau guys ya. Kita akan belok kanan di sini. Nah, ini ada wisata sawah di dalam, tapi kita tidak singgah, kita mau terus karena memang tujuan kita kali ini adalah menuju perkebunan King Kopi Toraja. Nah, kelihatan guys, ini kampung Kalimbuang dengan keunikannya seperti Toraja pada umumnya, yaitu terdapat lumbung atau tongkonannya rumah adat Toraja. Ya, ini perjalanan memang suasana berkabut, jadi kita tidak bisa menyaksikan sepanjang sejauh hanya pandangan beberapa meter ya, termasuk samping kiri kanan, sehingga mungkin untuk pemandangan yang samping kiri kanan nanti suatu waktu kita akan spill ya pada saat cuaca yang cerah ketika kita melewati daerah ini. Nah teman-teman, sepanjang ini sebelah kiri itu adalah pohon bambu ya. Memang pohon bambu di Toraja ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Toraja ya. Ya, selain pohon bambu ini juga sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya longsor, karena seperti kita lihat kondisi tempat rumah di Toraja itu berada pada daerah-daerah kemiringan ya. Namun dengan adanya pohon bambu seperti ini, masyarakat selama ini sudah merasakan bahwa itu bisa mencegah dari bahaya terjadinya longsor. Ya, ini guys kita sudah masuk dalam daerah yang agak beratang, sekitar mungkin 1 kilo ya ke depan, walaupun tikungannya tetap ada guys ya, karena perjalanan ini selalu menyusuri pegunungan ya, jadi pasti tikungan akan selalu ada. Ya, ini tikungan guys ya. Jadi teman-teman datang di Toraja pasti bisa melihat pemandangannya jikalau cuacanya cerah ya. Tapi ini tetap unik juga teman-teman, karena kita berada di dalam awan ya. Iya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendapat atau sampai pada persimpangan 3 ya. Di persimpangan 3 itu ada daerah yang ke kanan dan ke kiri. Yang ke kanan adalah menuju Pangala. Ya, daerah Pangala itu merupakan daerah tempat pemakaman salah satu pahlawan nasional dari Toraja, yaitu Pong Tiku.
Ya, jadi Pongtiku ini adalah salah satu pahlawan nasional ya yang berasal dari Toraja. Nah guys, jalannya cukup mulus walaupun tetap dengan tikungannya ya. Jadi termasuk bisa memicu adrenalin sambil menyaksikan pemandangan jika teman-teman datang di Toraja. Nah, kita sudah sampai pada persimpangan 3 ya. Jadi kita akan memilih daerah sebelah kiri ya, jalan sebelah kiri. Nah, dari sebelah kiri ini kita akan memilih lagi jalanan yang mendaki ke atas menuju perkebunan King Kopi Toraja. Jadi jalannya di sini semakin menyempit guys ya, dan semakin tetap mendaki dan awan semakin tebal. Dapat kita lihat jalannya kecil. Walaupun mulusnya dengan aspal, namun ini awannya tetap tebal. Ya, dapat disaksikan ya, perjalanannya betul-betul mendaki dengan luas jalanan yang pas-pasan sebenarnya untuk satu kendaraan. Jadi mesti hati-hati guys ya, apalagi kalau menggunakan roda 4 harus pelan. Jangan sampai ada tiba-tiba kendaraan yang muncul. Nah, ayo teman-teman kita saksikan. Memang daerah Toraja ini banyak bambunya ya. Ya. Ini ada sedikit penurunan. Setelah itu datar. Jadi tekstur tanah akan selalu seperti itu guys ya. Ya, sebentar lagi guys kita akan mendapatkan daerah pasar tradisional, yaitu Pasar Kekpe. Ya, Pasar Kekpe ini merupakan salah satu lokasi jual beli kopi. Tapi karena hari ini bukan pas hari pasar, jadi mungkin kita tidak akan melihat transaksi jual beli kopi dan bahan pokok yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu yang baru kita lewati sebelah kiri itu adalah patani ya, salah satu jenis kuburan yang dibuat dari beton. Nah, kita lanjut lagi guys. Sebentar lagi kita akan tiba di Pasar Kekpe ya. Walaupun pasarnya tradisional Bapak Ibu, tapi transaksinya luar biasa karena yang diperjualkan di sini selain kopi yang merupakan komoditi yang dihasilkan di daerah ini, selain itu adalah bahan pokok. Jadi masyarakat dari berbagai pelosok akan datang untuk bertransaksi di sini ya. Ya, dapat kita lihat kita sudah tiba di Pasar Kekpe ya guys. Nah, ini yang di sebelah kanan kita, inilah Pasar Kekpe ya guys ya. Tempat menjual transaksi kopi, termasuk kopi Toraja ya. Nah, karena hari ini bukan hari pasar, jadi kita tidak melihat ada transaksi untuk masyarakat yang berkunjung ke pasar. Nah guys, ini kita akan mendekati daerah di Pomelo Pindan ya. Di Pomelo Pindan merupakan sebuah tempat yang bisa untuk berkemah, bisa juga untuk kegiatan outbound ya. Nah, ini di atas kita sebelah kanan di sini mungkin karena kabut jadi tidak kelihatan di Pomelo Pindannya ya. Nah, kita akan terus guys ya. Jadi di sini juga adalah banyak villa yang bisa kita gunakan ya, di sebelah kiri atas ya. Harus naik di gunung ini ada jalan naik. Nah, ini posnya untuk naik Bapak Ibu ya, untuk di Pomelo Pindan. Ya, jadi teman-teman yang mau berkemah bisa di sini ya. Bahkan menyewa tempat penginapan juga ada di atas, dan view-nya di atas ini Bapak Ibu ketika cerah sangat luar biasa bagus ya. Nah,
Nah, kita terus guys ya. Di atas juga ini, di sebelah kanan ini ada, mungkin tidak tersorot oleh kamera, ada patung Tuhan Yesus ya di sebelah kanan ya. Perjalanan ini guys sungguh luar biasa. Nah, untuk jalan ke atas yang ada patung Tuhan Yesus di sebelah kanan ini, kita akan lewat di jalan ini guys. Ini ada jalan belok kanan naik, kita bisa lewat di situ. Jadi memang di Toraja tempat wisata itu banyak ya. Nah ini guys, mungkin saya tidak sempat spill tadi, ambil video pada saat mendekati daerah Batara House ya, sebuah penginapan. Teman-teman juga bisa searching di Google. Nah, jalan kita sudah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nanti akan berubah kondisinya. Ini jalan berbatu lagi guys yang kita lalui, tapi sebenarnya masih lumayan lah untuk bisa dilalui kendaraan roda 2, walaupun pasti ada goncangan ya, karena ini jalannya berbatu-batu ya. Dapat kita saksikan kabutnya semakin tebal, namun itu tidak akan mengurangi semangat untuk bisa tiba di perkebunan King Kopi. Nah sekarang ini agak menurun guys ya. Ya, bisa kita lihat ya guys. Bukan menurun guys, ini sebenarnya mendaki, hanya pola pengambilan gambarnya yang seperti kelihatan menurun ya guys, tapi sebenarnya ini adalah mendaki. Nah, samping kiri kanan ini banyak pohon pinus ya. Di sini ada bapak tentara. Ya guys ya. Ya kita sapa-sapa dulu. Ya kita lanjut. Ya ini agak masuk di dalam lembah ya. Di sekitarnya ini banyak pohon pinus. Nah, ini bekas sensor ya untuk pohon pinusnya. Ini jalannya sudah mulai berlubang ya guys. Ya karena ini jalannya baru dikeraskan ya, bukan aspal, bukan juga cor. Ya tapi namun masih keras untuk dilalui oleh kendaraan, sehingga tidak perlu kendaraannya akan mogok ya, karena ini dibawanya masih keras alias batu kerikil. Ya sepanjang ini guys kita lihat pohon pinus ya, kabutnya tetap semakin tebal ya. Ini pohon pinusnya lumayan guys ya, banyak di sepanjang perjalanan ya. Jadi harus hati-hati guys, jadi harus hati-hati. Ya, di samping kiri kita tadi kelihatan ada kopi ya. Nah, itu sudah mulai kopi masyarakat ya, perkebunan kopi masyarakat. Nah, ini kalau kita berada di sini masih ada sekitar 10 sampai 15 menit untuk tiba di perkebunan King Kopi. Nah, guys ya, jalannya banyak lubang-lubang ya. Nah, namun masih lumayan lah untuk bisa dilalui kendaraan, jadi mesti hati-hati saja ya. Nah kita dapat lagi jalan yang cor ya, ini cor khusus karena agak mendaki lagi guys untuk sampai di King Kopi ya. Jadi di sini kita akan mendaki lagi. Nah seandainya tidak ada kabut Bapak Ibu, mungkin bisa kita spill pemandangan di sebelah kanannya. Ini ke bawah ini adalah lembah ya, akan kelihatan kampung-kampung Toraja dengan ciri khas rumah adat Tongkonannya. Ya, tapi karena berkabut jadi kondisi seperti ini. Ini jalan dicor, setelah itu akan berbatu kembali guys. Nah kita akan mengalami sedikit penurunan, kondisi jalan menurun. Jadi nanti setelah itu akan ada pendakian lagi guys. Jadi memang naik turun gunung ya, menuju perkebunan King Kopi Toraja. Ya guys, ini jalannya berbatu, jadi harus hati-hati, ekstra hati-hati ya, karena bisa saja licin ya. Dapat kita lihat sama-sama
kondisi jalan yang dilalui ya. Nah, ini guys, ya Pak Tentara sudah mendahului kita, jadi kita ikut di belakang lagi guys ya. Jadi ini kondisi jalan masih menurun. Ya, setelah kondisi jalan penurunan guys, kita akan mendaki kembali dengan kondisi jalan sudah dicor. Kita akan belok kiri karena kalau kita belok kanan kita akan ke daerah Peringhan. Nah, kita akan terus-terus mendaki guys ya, karena untuk perkebunan King Kopi Toraja sudah dekat, hanya sekitar 5 menit dari lokasi yang kita tempati sekarang. Karena perkebunan King Kopi Toraja ini terletak di atas tebing yang ada di sebelah kanan kita ini ya. Nah, mungkin seandainya tidak berkabut dapat kita lihat bahwa tebing itu gunung sebelah kanan ini berbentuk tebing ya, dengan batu gunungnya yang kelihatan guys. Nah, ini kondisi jalan lagi dicor dengan kondisi yang tempat bekas ban mobil ya, dirancang untuk pas ban mobil. Jadi memang kondisinya berubah-ubah guys ya untuk kondisi jalan menuju perkebunan King Kopi. Nah, ini adalah full jalan cor lagi, ini full jalan cor guys ya. Dapat kita lihat kabutnya semakin tebal. Nah, di sebelah tebing ini di atas itu adalah di mana ada lokasi perkebunan King Kopi Toraja. Jadi kita terus guys ya. Ini saya tidak spill pemandangan di sepanjang perjalanan di sebelah kiri kanan karena kita dibatasi oleh awan yang atau kabut yang cukup tebal ya. Nah, ini guys sudah termasuk dalam perkebunan masyarakat ya, perkebunan kopi. Mungkin tidak terlalu kelihatan karena memang selain kabut ya di samping ini adalah kebun kopi ya. Ini yang ke bawah ini adalah lokasi perkebunan masyarakat yang lain untuk kopi. Nah, lagi-lagi kita tidak bisa menyaksikan kondisi pemandangan alam di sepanjang jalan ini karena kabut. Padahal view di posisi ini sangat luar biasa guys ya, karena kita bisa melihat daerah Makale ya. Nah, ini kita lihat ke atas memang kabut tebal ya. Ya, kabutnya sangat tebal. Nah, sekarang guys kita sudah hampir berhenti di sini. Setelah itu kita akan lakukan dengan berjalan kaki mendaki sekitar 5 menit ya. Jadi kita parkir kendaraan di sini. Setelah itu baru kita lanjut naik ya. Nah, kalau kita terus sini ada kampung Bamba ya. Nah, sekarang kita berhenti di sini. Kita melakukan dengan bocil ya. Nah, bocil sudah duluan di atas. Jadi kita jalan kaki guys. Begini kondisi naiknya menuju perkebunan
King Kopi Toraja. Ini sebenarnya sudah dirintis untuk jadi jalanan, tapi masih berproses ya untuk nanti diperbaiki suatu waktu sehingga bisa menjadi tempat wisata kopi. Nah, di ini coba kita lihat ya, ada banyak pohon-pohon pinus. Ya, bocil dengan semangatnya duluan. Jadi teman-teman jangan lupa di like ya, subscribe-nya juga supaya kami selalu semangat untuk memberikan konten-konten walaupun sederhana, tapi paling tidak bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin mengetahui tentang termasuk berbagai journey yang akan dilakukan. Semoga kita selalu sehat dalam memberikan hal-hal yang positif, termasuk memberikan informasi kepada teman-teman, termasuk yang suka kopi, yang suka berpetualang, yang suka dengan kegiatan-kegiatan traveling dan sebagainya ya. Jadi saya kira like dan subscribe-nya sangat kami butuhkan ya. Jadi sebentar ini kita akan tiba di perkebunan King Kopi setelah berjalan kaki dengan kondisi mendaki. Jadi saat ini guys, kami juga kondisi gerimis ya. Nah, kita sudah hampir tiba. Kalau ini adalah kebun kopi King Kopi Toraja. Ini ada yang sudah berwarna merah, artinya siap dipetik ya guys. Dapat kita lihat. Nah, memang pada bulan Juni Juli adalah musim panen kopi di Toraja. Nah, ini salah satu lokasi perkebunan King Kopi Toraja guys ya. Dapat kita lihat. Nah, kita juga karena suasana dingin, kita kasih nyala api ya. Ya, nyalakan api untuk menghangatkan badan karena memang cuaca masih sementara gerimis guys. Ya. Halo guys, kita lagi kasih nyala api guys. Kalau hujan ini hujan. Nah, setelah ini guys, kita akan siap-siap untuk mencoba memetik kopi ya. Nah, pemetikan kopi di Toraja itu dengan memilih yang sudah berwarna merah. Jadi tahapan pemetikan kopi itu ada beberapa waktu yang dibutuhkan atau beberapa tahap. Artinya yang diambil duluan adalah yang berwarna merah ya. Jadi ini polanya sangat mempengaruhi kualitas kopi Bapak Ibu ya. Jadi begini kita ambil, dipetik satu-satu. Jadi memang untuk kopi itu membutuhkan proses yang cukup panjang sampai menghasilkan namanya bubuk kopi ya, yang siap disajikan untuk diminum. Jadi guys, ini cuacanya memang mendung ya, sampai mulai dari perjalanan sampai di ketinggian ini di atas 2000 mdpl ya. Inilah kondisinya ya, saking dinginnya terpaksa bocil nyiram mie ya. Nah, ini kondisi juga darurat ya, darurat karena hujan. Kita masuk, kita bikin ini walaupun masih kehujanan juga guys ya. Itulah perjuangan guys. Makanya jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini supaya bisa berkembang nantinya ya, seperti channel teman-teman yang lain dan semakin semangat. Dan untuk menghangatkan badan ya, walaupun apinya kena hujan namun tetap juga semangat menyala ya guys. Dapat kita lihat. Semoga journey kali ini akan memberikan informasi dan nanti kita spill untuk kegiatan-kegiatan lanjutan, termasuk dari proses pengolahan kopi itu sendiri ya. Nah, teman-teman yang suka kopi tentu akan menjadi bahan informasi bahwa kopi ini sebenarnya kopi tua yang kita pelihara kembali walaupun sempat terbengkalai karena faktor kesibukannya. Nah, ini adalah salah satu perkebunan King Kopi Toraja. Ya guys, saya kira mungkin itu journey yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.